Salam sahabat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada Jumat Agung ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 38 dengan bertemakan karena salibmu hidupku dibaharui. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung adalah salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan beriman kita sebagai pengikut Kristus. Jumat Agung menjadi kehadiran Allah dalam kasih-Nya yang besar dalam putranya Yesus Kristus. Menghayati atau menghidupi karya kasih Kristus adalah menjadi hal utama dalam kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Karena kehidupan kita yang saat ini kita hidupi adalah kehidupan yang diberikan kepada kita di dalam kasih-Nya. Rasul Paulus katakan dalam kesaksian imannya di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20 yang demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Tuhan Yesus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat, yaitu dengan menyelesaikan semua dalam kematian di atas kayu salib. Maka kehidupan sekarang ini kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadikan kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus dalam kehadiran yang juga mau atau rela berkorban bagi orang lain. Saudara-saudara, penyaliban adalah sebuah peristiwa yang agung. Karena penderitaan yang hebat itu tidak membuat Yesus Kristus sekedar menderita, tetapi terus menjalani sampai selesai sebagai penggenapan akan semua yang difirmankan Allah dalam kitab suci. Saudara-saudara, ada satu frasa dalam lirik lagu Kidung Jemaat nomor 169 yang demikian, memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, kurasa hancur tongkatku dan harta hilang harganya. Jadi satu frasa yang sangat indah untuk direnungkan dalam Jumat Sengsara sekaligus Jumat Agung, karena kesengsaraan yang terjadi pada Yesus Kristus dijalani olehnya dalam kasih-Nya yang besar dan mulia kepada Allah dan dunia yang berdosa ini. Jadi salib bukanlah hanya kehancuran tubuh manusia Yesus Kristus, tetapi kehadiran hati Allah di dalam kasih-Nya pada umat kepunyaannya. Salib
yang menghancurkan hati Allah Bapa adalah menjadi cara Allah untuk menghancurkan kekerasan hati manusia yang penuh dengan egoisme dan pemberontakan. Berapa banyak hari ini kalau kita hitung orang hidup dalam keegoisan yang semakin dalam, ketidakpedulian pada orang lain, kekerasan. Akibatnya tidak bisa dipungkiri, mereka juga membawa pengalaman kekerasan itu kepada orang lain yang berinteraksi dengannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salib Yesus menghadirkan interaksi yang baru dalam kehidupan ini. Bukan kekerasan dibalas dengan kekerasan, melainkan sebaliknya, kekerasan itu diampuni dan didoakan dalam ucapan-ucapan berkat di atas seluruh penderitaannya di Yerusalem. Salib Yesus yang menjumpai hidup kita dan mengubah hidup kita, pastilah membawa hidup kita juga untuk menjumpai orang lain dalam kasih dan kerelaan yang serupa Kristus. Saudara-saudara, banyak orang yang memakai simbol-simbol kekristenan, antara lain memakai kalung salib, gambar-gambar yang menunjukkan sebagai orang Kristen. Apakah itu semua bisa mengubah hidup kita? Itu semua tidak bisa mengubah apa-apa. Biarlah hatimu berjumpa dengan Yesus yang tersalib, karena Dia dan salibnya yang mendemonstrasikan kasih Allah semestinya menghancurkan hati kita dan membawa kita melihat pengharapan di dalam Kristus yang tidak akan mengecewakan. Di dalam Roma 5 ayat 5 memberikan pengertian kepada kita, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita mengamati dunia saat ini dipenuhi oleh orang-orang yang menebarkan benih-benih hidup yang tidak berpengharapan. Begitu banyak orang putus asa dan melakukan hal-hal bodoh dan tidak bertanggung jawab, khususnya pada saat ini ketika kita mendengar berita-berita tentang tersebarnya pandemi COVID-19. Pengharapan sesungguhnya hilang seiring dengan hilangnya atau berkurangnya pengalaman kasih dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Kasih Kristus yang hebat di kayu salib adalah kabar baik yang mesti lebih sering digaungkan dalam kehidupan ini. Hati yang tidak lagi atau kurang disapa oleh kasih akan menjadi semakin keras dan tanpa kepekaan pada sekelilingnya. Saudara-saudara, Kristus mendemonstrasikan kasih kepada setiap hati yang memandang salibnya. Hati yang mengalami kasih salib Kristus akan menjadi hati yang dihancurkan dalam segala kecokaan dan dibentuk kembali hati kita untuk
dimiliki serta dipimpin oleh Roh Allah. Saudara-saudara, bagaimana di dalam Tuhan membuat kehidupan kita berkenan pada Allah. Tidak lain, Tuhan akan menghancurkan semuanya yang ada di dalam diri kita. Kita adalah bejana dan salah lihat yang mudah dihancurkan. Tuhan menghancurkan dan mengembalikan kehidupan yang utuh sehingga menjadi sebuah karya seni yang indah. Menghadirkan kehancuran, menghadirkan karya seni yang begitu mahal. Saudara-saudara, masihkah hidup kita saat ini dikoreksi oleh salib Kristus? Ketika kita memandang salibnya, semestinya tidak ada hal yang lebih menghancurkan hati kita selain kasih Kristus yang diberikan pada kita ketika kita masih berdoa. Seorang tokoh reformator yang bernama Martin Luther berkata, kekristenan adalah tentang sebuah proses, bukan hasil. Kita terus berada dalam sebuah pergumulan akan kasih karunia Allah untuk menjadi lebih baik. Proses ini tidak akan pernah berhenti selama kita hidup di dunia ini. Bagi setiap kita yang telah mengalami pembaruan dalam salib Kristus, marilah kita bersama-sama menghadirkan pembaruan dalam hidup bersama banyak orang, yaitu dengan kasih yang serupa kasih Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan Jumat Agung dengan mengalami kehancuran. Hati kita yang congkak untuk kembali dibentuk oleh Allah dalam kasih supaya serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Tuhan